Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke part 33. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang selalu keluar di soal-soal CPNS, yaitu tentang nasionalisme. Di video kali ini teman-teman, nanti kita akan membahas beberapa soal-soal HOTS, TWK HOTS, dan juga kita akan sampaikan juga pembahasannya. Ya, jadi nanti saya tampilkan soalnya teman-teman. Seperti biasa, silahkan di stop atau di pause dulu videonya, kemudian silahkan dikerjakan kalau sudah, kemudian kita bisa membahasnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di part sebelumnya sudah beberapa saya bahas tentang pilar negara, misalnya di part 40, bela negara di part 41, integritas di part 32, dan video-video di part 1 sampai part 39 teman-teman bisa cek di playlist CPNS 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama tentang nasionalisme. Soal yang pertama, perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Nah, golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit, sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Nah, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi, B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan, C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar, D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi, E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1 ini. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi pembahasan untuk soal yang pertama ini ya teman-teman. Jadi pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda itu sangat terbatas dan berlatar belakang barat. Nah, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia itu terbatas pada ilmu barat ya teman-teman. Nah, golongan terpelajar itu memiliki peran besar bagi Indonesia meskipun keberadaannya sangat terbatas atau minoritas pada saat itu. Tetapi golongan terpelajar inilah yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia hingga akhirnya kita berjuangan melawan penjajah dan memperoleh kemerdekaan sampai sekarang ini. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, apakah untuk soal nomor 1 ini benar teman-teman? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Keberadaan suatu negara menjadi penting manakala rakyat membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Hakikat negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya dalam mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja yang terdapat dalam masyarakat. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding father. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 2. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya.
Oke, jadi di sini teman-teman ya, penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan. Jadi di sini yang ditekankan itu adalah dalam unsur pemerintahan, yaitu adalah usaha yang dilakukan oleh negara sebagai alat atau agensi atau wewenang authority ya dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Oke ya, di sini kita punya kata kunci dari unsur pemerintahan, maka itu pemerintahan itu dibentuk itu atas nama rakyat. Oke, nah jadi hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan itu adalah negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Oke ya teman-teman, jika ada pemerintahan maka itu pasti akan ya atas nama rakyat. Oke ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 di sini teman-teman itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dalam suatu negara, untuk menetapkan status kewarganegaraan bagi warganya bisa berbeda-beda. Sebuah negara menggunakan salah satu dasar hukum dari dua asas kewarganegaraan yang umum berlaku, yaitu berdasarkan keturunan biologis atau ius sanguinis atau berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Nah, kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika A berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguin. B berasal dari negara yang menganut ius sanguin dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C lahir di negara yang menganut ius sanguin, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguin. D lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Oke teman-teman, silahkan dijawab soal nomor 3. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita kembali ke pengertian apatrid ya, atau tidak memiliki status kewarganegaraan. Itu terjadi jika seseorang yang berasal dari negara yang menganut ius soli ya, ius soli tadi berdasarkan tempat kelahiran ya, dan melahirkan anak tersebut di negara yang menganut ius sanguin, itu sebagai keturunan ya. Keturunan itu apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Oke, kemudian ada yang namanya bipatrid ya. Bipatrid itu adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Nah, kemudian ada yang namanya multipatrid. Itu adalah orang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda saat dewasa menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak melepas status kewarganegaraan yang lama. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 3 sudah jelas karena tadi yang ditanyakan adalah apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan, maka itu bisa terjadi ketika orang tersebut ya berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguin. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, nomor 4, seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai pudar. Contoh sederhana saja dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari generasi muda kita, di antara misalnya pada saat upacara bendera masih banyak yang tidak memaknai arti upacara itu sendiri karena mereka sibuk dengan kepentingannya, sehingga mereka tidak mengikuti dengan khidmat upacara itu sendiri. Nah, para generasi muda kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Nah, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme ini disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan ya, kemudian B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda.
Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 4 ini. Kalau sudah, sekarang kita membahasnya. Jadi sikap dan perilaku nasionalisme itu masih banyak dipahami oleh generasi muda itu sebatas hanya perjuangan fisik saja. Ya, jadi mereka menganggap itu bahwa nasionalisme itu ya ketika berjuang melawan penjajah seperti itu. Nah, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme itu tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Nah, padahal banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan muda ya. Seperti misalnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik, pakaian adat, perayaan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian bisa menggunakan produk ya buatan dalam negeri. Ya, kemudian mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, misal dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk bagaimana cara untuk meningkatkan nasionalisme kita. Ya, misalnya mempelajari pelajaran kewarganegaraan dengan baik ketika masih di sekolah. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, jadi para generasi muda itu menganggap bahwa ukuran nasionalisme itu dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik saja ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 itu adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Menurutnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami oleh bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial ya hingga saat ini. Hasil survei LSI Denny JA patut direnungkan. Survei itu menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 sampai 2018 jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang setidaknya 10%. Di level pendidikan formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro Pancasila juga menurun. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan ketergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi politik dan moral, E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi perselisihan ideologi politik dan moral ya teman-teman, itu mampu mengakibatkan permasalahan yang kompleks ya, karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Nah, jika sudah berbicara tentang ideologi, ya itu adalah bahasan yang penting dan mendasar ya, karena kita tahu bahwa ideologi itu adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis ya. Ideologi merupakan cara pandang untuk membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan ataupun cita-cita. Oke, jadi karena di sini yang ditanyakan itu adalah permasalahan yang paling kompleks ya, artinya yang paling mendasar, maka di sini berhubungan dengan yang namanya ideologi. Oke, berarti untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Perselisihan ideologi politik dan moral. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6, nasionalisme adalah sikap dari masyarakat suatu bangsa di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan mempunyai secara bersama di dalam suatu bangsa. Namun apabila kita merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia. Sikap atau rasa nasionalisme juga harus dimiliki pada setiap diri warga maupun masyarakat terhadap bangsanya. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu dilakukan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, ya, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Oke teman-teman, jadi yang ditanyakan itu adalah ini ya, memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia ya, berdasarkan keragaman suku, agama, ras, antar golongan itu agar apa gitu ya. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 6 teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, jadi nasionalisme
itu harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Ya, kepribadian bangsa sendiri terdiri dari dua kata, yakni kepribadian dan bangsa. Kepribadian yaitu orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu, sedangkan bangsa itu adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, sehingga dalam memupuk rasa nasionalisme kebangsaan dapat mewujudkan melalui nilai-nilai budaya bangsa yang dia yakini kebenaran dan kebaikannya. Oke ya teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, di sini berhubungan dengan suku, agama, ras, antar golongan ya. Ini berhubungan dengan keberagaman sara ya. Keberagaman sara. Maka di sini berhubungan langsung dengan yang namanya kepribadian bangsa. Oke teman-teman, jadi soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 7. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dan semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 7 ini. Kalau sudah, sekarang kita membahasnya. Jadi pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan ke dalam dasar negara itu merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Oke ya, kalau yang B ini agama dan kepercayaan adalah sama, itu bukan. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman, itu juga bukan hanya ini saja ya. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Karena agama itu berbeda-beda, maka ini tidak masuk ya teman-teman. Yang E, agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin ya. Tapi ini yang lebih tepat, itu yang paling tepat adalah yang A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara ya. Karena di sini bisa mempersatukan keberagaman nasional. Oke teman-teman, jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. E. Melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 8. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan itu terlihat ketika seseorang itu mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B ya, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Oke, berarti jawaban soal nomor 8 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat
rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi, B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, C. Sifat universalitas tetap dipegang teguh, D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa, E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman untuk soal nomor 9. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi hambatan yang bisa menjadi serius itu teman-teman ketika memahami nasionalisme itu adalah ketika pemahaman nasionalisme itu didalami sebagai sebuah ideologi. Ya, hanya sebuah ideologi ya, bukan sebagai semangat, pola perilaku dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Nah, jika demikian terjadi, maka akan menimbulkan sikap kapitalis bahkan cenderung individualistis ya. Ini sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat teman-teman itu adalah yang A. Ya, jadi nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nanti silahkan teman-teman dihitung salah berapa, benar berapa. Oke, soal terakhir, upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal, B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh, C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang, D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat, E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa yang mendatang. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu untuk soal yang terakhir ini. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia itu perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, itu yang paling tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 itu adalah yang A. Oke teman-teman, sudah selesai 10 soal ini. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar salah berapa, benar berapa ya. Dan juga jangan lupa teman-teman juga request video selanjutnya kita akan membahas tentang apa. Ya, silahkan request di sini. Sudah banyak sekali video yang dibahas di channel ini. Ya, tunggu terus channel ini teman-teman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.